Paris Saint-Germain kembali gagal memenuhi ambisi juara mereka di kompetisi Liga Champions musim ini. Dalam laga penentuannya, skuad Les Parisiens berhasil diperdaya oleh Bayern Munchen dengan agregat 3-0. Kekalahan itu membuat PSG dipastikan gagal lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Cetak Gol coba merangkum kegagalan generasi emas PSG sebagai berikut. Target tinggi yang selalu gagal. Paris Saint-Germain tampil impresif pada kompetisi Liga Champions musim 2019-2020. Di musim tersebut, skuad Les Parisiens dipastikan lolos ke partai final untuk pertama kalinya. Di partai semifinal, skuad yang masih diasuh oleh Thomas Tuchel itu berhasil mengalahkan RB Leipzig 0-3. Dengan begitu, ambisi PSG untuk meraih trofi si kuping besar sudah di depan mata. Namun untuk bisa memastikan diri juara, skuad Les Parisiens harus berhadapan dengan Bayern Munchen. Klub yang berjuluk di Rotten itu memang sudah dikenal sebagai tim yang berpengalaman. Benar saja, pengalaman Munchen di Liga Champions gak bisa berbohong. Sebab di partai final tersebut, Thomas Müller dan kawan-kawan berhasil mengalahkan PSG dengan skor akhir 0-1. Meskipun gagal juara, Presiden PSG yakni Nasser El-Khelaifi justru semakin penasaran dan termotivasi untuk juara. Dia bilang kalau skuadnya telah cukup berkembang dari musim yang sebelumnya. Keyakinan itu juga diperkuat pada musim 2020-2021 saat ditangani oleh Mauricio Pochettino. Saat itu, pelatih Argentina ini berhasil membawa PSG lolos ke partai semifinal Liga Champions. Sayangnya, perjuangan Les Parisiens harus kandas setelah dikalahkan oleh Manchester City dengan agregat 4-1. Meskipun kembali gagal, para pemain PSG mengaku belum menyerah. Termasuk Kylian Mbappe yang masih cukup yakin kalau Les Parisiens bisa meraih trofi si kuping besar. Omongan Mbappe ini juga didukung oleh mantan kiper mereka yakni Gianluigi Buffon. Buffon mengatakan kalau setiap musim skuad Les Parisiens bisa mengangkat trofi Liga Champions. Namun dia menilai kalau PSG belum menemukan keberuntungannya. Datangkan pemain yang punya DNA juara. Demi bisa mewujudkan ambisi besar itu, manajemen PSG kembali melakukan perombakan. Salah satunya dengan mendatangkan para pemain yang pernah menjuarai Liga Champions. Mulai dari Achraf Hakimi, lalu juga ada Sergio Ramos yang didatangkan secara gratis dari Real Madrid. Selain itu, Paris Saint-Germain juga mendatangkan sejumlah pemain bintang di level internasional. Pertama, ada Gianluigi Donnarumma yang didatangkan dari AC Milan secara bebas transfer. Donnarumma sendiri datang ke kota Paris dengan menyandang pemain terbaik di Piala Euro 2020 yang lalu. Kemudian ada Lionel Messi yang menerima pinangan PSG di musim panas 2021-2022. Selain itu, La Pulga juga datang ke Parc des Princes setelah membawa tim nasional Argentina juarai Copa America. Kehadiran mereka bertujuan agar bisa menularkan DNA juara di skuad Les Parisiens. Namun ternyata dihuni pemain bintang juga nggak menjamin PSG bisa tampil gemilang di Liga Champions. Sebab di musim kemarin Les Parisiens juga kembali gagal memenuhi ambisi juara mereka. Saat itu langkah PSG cuma sampai di babak 16 besar setelah berhasil disingkirkan oleh Real Madrid. Pada laga ini Gianluigi Donnarumma dianggap jadi penyebab kegagalan PSG lolos ke 8 besar. Saat itu dia melakukan blunder fatal di leg kedua saat bermain di Santiago Bernabeu. Usai menerima kekalahan, Nasser El-Khelaifi sempat mengamuk dengan masuk ke ruang wasit. Dia mempertanyakan keputusan wasit yang dianggapnya merugikan dan membuat PSG harus tersingkir. Jauh sebelum itu, Les Parisiens memang sudah sering mempreteli skuad juara Real Madrid, termasuk merekrut Keylor Navas yang sudah berkali-kali juara Liga Champions. Terlebih lagi, Keylor Navas sudah pernah tampil di final Liga Champions menghadapi Bayern Munchen. Pelatih yang kurang berpengalaman di Eropa. Setelah gagal di Liga Champions musim lalu, PSG kembali membenahi skuad mereka di musim ini, termasuk mendatangkan Christophe Galtier yang saat itu mencuri perhatian di OGC Nice.
Pelatih asal Prancis ini menggantikan posisi dari Mauricio Pochettino yang sebelumnya sudah dipecat. Alasan manajemen memecat Pochettino karena mereka kecewa dengan kemampuan sang pelatih. Pasalnya saat masih menangani skuad Les Parisiens, dia dianggap gagal memenuhi target di Liga Champions. Padahal saat itu manajemen sudah melakukan berbagai cara dan juga upaya. Salah satunya dengan mendatangkan banyak pemain yang punya DNA mental juara. Sementara itu keputusan PSG merekrut Galtier sempat dipertanyakan oleh seorang reporter. Reporter tersebut menanyakan sistem permainan yang dijalankan oleh Galtier sebelum laga kontra Lille. Reporter itu menanyakan apakah Galtier akan menjalankan taktik permainan bertahan. Namun pertanyaan itu justru membuat Galtier tersinggung. Dia mengecam pertanyaan tersebut dan langsung menjawabnya dengan penuh amarah. Galtier bilang kalau dirinya terpaksa memainkan sistem bertahan karena terdesak situasi. Sebab di bulan Februari kemarin banyak pemain Les Parisiens yang menepi karena mengalami cedera. Pada bulan itu juga PSG gagal meraih kemenangan dalam 3 laga secara berturut-turut. Akibatnya Galtier pun sempat diminta untuk mundur oleh penggemar Les Parisiens. Mayoritas dari mereka menilai kalau mantan pelatih Los Lille ini sangat gak berguna. Alasannya karena Galtier dianggap gak pernah berbenah dan belajar dari kesalahan. Di samping itu juga mereka juga mengecam penampilan dari Neymar Junior. Mereka menilai kalau mantan pemain Barcelona itu kerap kurang tampil maksimal saat dipercaya tampil. Kembali gagal penuhi ambisi juara Liga Champions. Paris Saint-Germain kembali tersingkir pada kompetisi Liga Champions musim ini. Di babak 16 besar, skuad Les Parisiens diperdaya oleh Bayern Munchen secara 2 leg. Di leg pertama mereka takluk dengan skor 0-1 saat bermain di Parc des Princes. Satu-satunya gol di laga ini dicetak lewat Kingsley Coman di menit ke-53 pertandingan. Setelah kekalahan itu, sang pelatih Christophe Galtier menyebut kalau para pemainnya tampil kurang percaya diri. Selanjutnya Galtier pun punya tekad kuat dengan meraih kemenangan di markas Bayern Munchen. Saat itu Christophe Galtier berharap kalau Lionel Messi dan Kylian Mbappe bisa tampil baik. Namun harapan besar itu gagal dituntaskan dengan sempurna oleh 2 mega bintang tersebut. Sebab di leg kedua Les Parisiens kembali takluk atas Bayern Munchen dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol skuad di Rotten dilesakan lewat Eric Maxim Choupo-Moting dan juga Serge Gnabry. Bahkan saat gol pertama yang dicetak oleh Choupo-Moting, Marco Verratti sempat melakukan kesalahan yang fatal. Saat itu pemain asal Italia ini mendapatkan pressing ketat dari Thomas Muller. Berikutnya Muller pun berhasil merebut bola dari kaki Verratti dan langsung dioper ke Leon Goretzka. Kemudian Goretzka memberikan umpan yang bisa diselesaikan dengan baik oleh Choupo-Moting. PSG sendiri sempat mendapatkan peluang lewat sundulan kencang Sergio Ramos. Sayangnya kiper Bayern Munchen yakni Jan Sommer tampil gemilang dengan mampu menepis tandukan tersebut. Menjelang akhir pertandingan, tensi pertandingan semakin memanas setelah Sergio Ramos mendorong Thomas Muller hingga terlempar. Setelah itu PSG pun kembali harus bobol di menit ke-89. Saat itu Serge Gnabry berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan serangan balik cepat. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang rekor buruk mereka pada ajang Liga Champions. Pasalnya sejak musim 2012-2013 langkah PSG cuma sampai di babak 16 besar saja. Mirisnya lagi mereka kerap tersingkir saat sudah menjalani laga leg kedua. Satu-satunya kemenangan yang diraih adalah saat PSG mampu mengalahkan Chelsea di tahun 2016. Dengan kegagalan ini Nasser El-Khelaifi kembali gagal memenuhi ambisi juaranya di musim ini. Sebelumnya pada awal musim kemarin dia sempat yakin kalau PSG bisa mengangkat trofi juara. Pemain bermental juara yang gak mampu angkat performa. Kegagalan PSG di babak 16 besar membuat sejumlah pemain bintang mereka menjadi tercoreng. Sebut saja ada Kylian Mbappe dan Lionel Messi yang tampil gemilang di perhelatan Piala Dunia lalu. Pertama ada Kylian Mbappe yang tampil gacor bersama skuad timnas Prancis. Mantan pemain AS Monaco itu berhasil membawa skuad Le Bleu lolos ke partai final untuk kedua kalinya. Selain itu Mbappe juga dinobatkan sebagai top skor Piala Dunia dengan mengemas 7 gol.
Berikutnya ada Lionel Messi yang sukses meraih trofi Piala Dunia bersama tim nasional Argentina. Mantan penyerang Barcelona ini tampil konsisten hingga ke partai final. Bahkan La Pulga berhasil mencetak brace ke gawang timnas Prancis yang saat itu dikawal oleh Hugo Lloris. Selain itu, Messi juga berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik. Nggak cuma Lionel Messi dan Kylian Mbappe, PSG juga masih punya Achraf Hakimi. Ex pemain Real Madrid itu juga tampil gemilang bersama tim nasional Maroko di Piala Dunia kemarin. Dia bahkan berhasil membawa skuad Singa Atlas lolos sampai babak semifinal. Sayangnya prestasi individu itu gagal dia ulang saat membela Paris Saint-Germain. Hal tersebut dibuktikan dengan gagalnya mereka membawa Les Parisiens berprestasi di Liga Champions. Di pertandingan ini Hakimi beberapa kali kalah saing dengan Alphonso Davies. Nggak cuma itu, Messi dan Mbappe juga terlihat kesulitan untuk menjebol lini pertahanan Bayern Munchen. Selain faktor buruknya ketiga pemain ini, sejumlah pemain PSG juga menjadi sorotan. Salah satunya ada Vitinha yang gagal memanfaatkan peluang emas di menit ke-37. Nggak cuma Vitinha, Marco Verratti juga tampil nggak terlalu bagus di lini tengah Les Parisiens. Dia bahkan sempat melakukan blunder fatal saat gol dicetak oleh Choupo-Moting. Investasi yang nggak membuahkan hasil. Seusai dikalahkan oleh Bayern Munchen, sang pelatih Christophe Galtier marah besar dengan para pemainnya. Dia bilang kalau anak asuhnya bermain sangat pasif dan tanpa semangat juang yang tinggi. Pelatih asal Prancis ini juga bilang kalau mereka kurang tampil percaya diri. Selain itu, Christophe Galtier juga menyayangkan banyaknya peluang yang disia-siakan oleh para pemainnya. Dia menilai kalau seharusnya PSG bisa memanfaatkan 3 sampai dengan 4 peluang emas. Sebaliknya, pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann mengaku sangat senang dengan kemenangan timnya. Dia menyebut kalau ini merupakan salah satu penampilan terbaik yang dimainkan oleh skuadnya. Nggak cuma itu, Nagelsmann juga memberikan pujian kepada Matthijs de Ligt. Dia menilai kalau mantan pemain Juventus ini sudah bermain bagus dengan melakukan penyelamatan yang apik. Bahkan Nagelsmann mengatakan kalau de Ligt merupakan bek terbaik Eropa saat ini. Selain itu, Presiden PSG Nasser El-Khelaifi juga kecewa berat dengan performa pemainnya. Menurut Nasser, dirinya sudah memberikan segalanya untuk kemajuan Les Parisiens, termasuk melakukan beberapa investasi dengan mengeluarkan modal yang cukup besar. Meskipun begitu, Nasser tetap percaya dengan kemampuan dari Christophe Galtier. Di sisi lain, Nasser juga memuji Bayern Munchen yang tampil lebih baik di laga kali ini. Itulah ulasan kegagalan generasi emas Paris Saint-Germain. Bagaimana pendapatmu? Apakah kegagalan PSG merupakan kutukan atau mereka bakal bisa juara di masa yang akan datang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.